Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu Alma Sopiah, Alvera Fernandasari, dan saya sendiri, Cindy Melinda. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis korelasi, analisis regresi, dan analisis ANOVA di Excel dan di SPSS. Adapun analisis korelasi dan analisis regresi di Excel akan disampaikan oleh Alvera Fernandasari, analisis ANOVA di Excel akan disampaikan oleh Alma Sophia, dan analisis korelasi serta analisis ANOVA di SPSS akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan disampaikan oleh Alvera Fernandasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvera Fernandasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi dan regresi. Mari kita lihat ke soal. Dari sebuah survei yang dilakukan di suatu daerah di Kalimantan diperoleh data yang menunjukkan hasil seperti pada tabel berikut. Data tersebut akan digunakan untuk mengetahui hubungan antara luas tanah dan harga. Untuk meneliti hubungan antara luas tanah dan harga jualnya, maka perlu dilakukan analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Langsung kita ke koefisien korelasi. Pertama-tama, kita harus mencari totalnya. Yang pertama itu total X yang artinya luas. Rumusnya sum K5 sampai K14. Lalu yang harga sama, rumusnya sum L5 sampai L14. X pangkat 2 totalnya, Y pangkat 2 totalnya, dan X dikali Y totalnya. Langsung ke rumus. Rumusnya R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma XY dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Lalu lanjut dikali akar N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung XY pangkat 2. Langsung kita hitung N dikali sigma XY. Hasilnya 20, 54, 50. Lalu dikurang sigma X dikali sigma Y. Hasilnya 21, 75, 50. Lalu kita kurangkan dan hasilnya adalah minus 12.100. Lanjut menghitung yang akar pertama. N dikali sigma X pangkat 2. Hasilnya 1720 dikurang sigma X dalam kurung pangkat 2. Hasilnya 1444. Kita kurangkan 276. Lalu kita akarkan, hasilnya 16,61325. Lanjut ke akar yang kedua. N dikali sigma Y pangkat 2. Hasilnya 39, 35, 42, 50. Yang selanjutnya sigma Y dalam kurung pangkat 2. Hasilnya 32, 77, 56, 25. Lalu kita kurangkan, hasilnya 65, 78, 625. Lalu kita akarkan, hasilnya 25, 64,883. Ini hasil akhirnya. Lalu rumusnya tadi kan dibagi, yang atas dibagi dengan yang di bawah. Yang di atas hasilnya minus 12.100. Yang di bawah hasilnya 42,611. Hasil ini didapatkan dari ini. Akar pertama dikalikan dengan akar kedua, hasilnya ini. Lalu kita bagi ini dengan ini, hasilnya minus 0,283964, yang berarti korelasinya rendah. Adapun cara yang lebih gampang untuk kita kerjakan yaitu dengan menulis person sama dengan
person tarik yang pertama ini bagian X, lalu titik koma yang Y. Maka hasilnya akan sama dengan yang di atas. Lanjut, kita menghitung korelasi. Lanjut, kita menghitung persamaan regresi, yaitu ini datanya sama seperti korelasi. Yang tahap pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu ke menu data, terus ke data analisis. Lalu kita masukkan memilih regression. Oke. Lalu di sini input rank. Input rank ini dari ini kita masukkan datanya. Sudah. Lanjut. Maaf. Ini yang Y. Lanjut ke X. Karena kita mengambilnya dari huruf X dan Y, maka kita akan centang label. Confidence level ini apabila ketentuannya mau kita ubah, misalnya ada berapa persen atau di atas 95%. Tapi kalau sudah ditentukan 90%, ini boleh dicentang dan boleh tidak. Lanjut, kita akan masuk ke di sini. Kalau output range ini, maka datanya akan tetap di sheet yang ini. Kalau new worksheet, maka akan di sheet yang baru. Kita akan memilih new worksheet. Maka ini hasilnya. Pertama-tama, kita akan hasil dari regresi ini, kita bisa melihat di sini untuk mencari korelasi pun juga bisa, yaitu dari ini multiple R yang hasilnya 0,283 sama dengan yang seperti tadi 0,283, yang berarti nilai korelasi antara X luas tanah dan Y harga tanah adalah 0,283, yaitu termasuk dalam kategori rendah. Di sini saya ada memasukkan kategori kelas korelasi. Di sini karena 0,283 maka dia akan masuk ke rendah. Lanjut, kita bisa menghitung nilai koefisien determinasi dengan dua cara, yaitu dari R square atau adjusted R square. Tapi saya memilih yang R square, yang hasilnya 0,08, yang berarti nilai koefisien determinasi 0,08 atau 8%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 8%, yaitu lalu sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, yang berarti X luas tanah dapat mempengaruhi si Y sebesar 8%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Lanjut ke uji ANOVA. Sini ada F dan signifikan F. Kita akan mengambil di signifikan F, yaitu nilai signifikannya adalah kurang dari alfa 0,05, karena saya mengambil 0 alfa 5%. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa antara pengaruh X dan Y, yang berarti bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y. 0,42 kan kurang dari 0,05. Lanjut ke regresi. Y hasilnya adalah 739,09. X-nya minus 43,84. Yang mendapatkan persamaan Y sama dengan 739,0 ditambah minus 43,8 X. Yang berarti apabila si X bertambah 1, maka si Y akan berkurang karena di sini ada minus. Yang berarti kesimpulannya, pengaruh dari luas tanah dengan harga tidak terlalu berpengaruh karena nilai korelasinya rendah dan masih ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi. Ya, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Cindy Melinda akan melakukan analisis korelasi menggunakan SPSS 26. Kemudian hasilnya akan saya bandingkan dengan hasil analisis korelasi yang ada di Excel yang sudah dikerjakan oleh teman saya yaitu Alvera Fernandasari. Nah, sebelum mengerjakan analisis korelasi, terlebih dahulu kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya sudah membuka dan aplikasi Excel-nya. Nah, setelah itu kita blok data yang ada di Excel, yang kita blok yang variabel X dan variabel Y-nya saja. Kemudian kita copy. Kemudian kita paste yang di data view. Selanjutnya kita ke variabel view setelah tercopy. Untuk var 001-nya kita ubah menjadi variabel X. Dan untuk var 002-nya kita ubah menjadi variabel Y. Untuk desimalnya kita nolkan saja. Untuk labelnya kita beri nama luas dengan satuan hektar ya. Dan untuk harganya itu adalah juta. Kemudian kita beralih ke data view. Setelah itu kita klik analisis, klik correlate, kemudian bivariate. Nah, setelah itu untuk luas hektar dan harganya itu kita kontrol A. Kemudian kita pindah ke variabel yang di sini. Kita klik ini. Kemudian kita bisa klik option untuk apabila kita ingin mengetahui rata-rata atau standar deviasinya. Kita klik ini, kita beri tanda centang. Kemudian continue. Pastikan person sudah terklik dan flag signification correlation juga sudah terklik. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah hasilnya keluar seperti ini, kemudian kita bisa bandingkan dengan yang di Excel. Nah, ini hasilnya sama ya, R-nya. R ini bisa diartikan adalah Pearson korelasinya. Kita lihat yang di Excel ini hasilnya min 0,28396. Yang di SPSS adalah min, ini titik ini sama juga dengan hasilnya adalah min 0,284 ya. Hasilnya kurang lebih sama. Nah, apabila yang di Excel untuk menarik kesimpulannya ini biasanya dibandingkan dengan T-table. Nah, apabila di SPSS kita bisa melihatnya di signifikan to tail. Nah, tadi sudah ditentukan taraf signifikannya adalah 0,05. Nah, sedangkan yang di hasil SPSS-nya adalah ini adalah 0,427, di mana 0,427 ini adalah lebih besar dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan tidak terdapat hubungan antara luas tanah dengan harga tanah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis korelasi yang ada di SPSS ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alma Sophia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis dengan analisis varian one way ANOVA dengan menggunakan aplikasi Excel. Soalnya yaitu seorang pengusaha mengadakan penelitian tentang keunggulan beberapa metode penjumlahan di perusahaan dagang yang dimilikinya. Berikut adalah data persentase hasil penjualan dengan 4 metode yang berbeda. Di sini ada 4, yaitu metode A, B, C, dan D. Lanjut, bila data yang didapatkan seperti pada tabel, apakah keempat metode yang penjualan tersebut memberikan hasil yang sama? Lakukan pengujian hipotesis dengan analisis variasi one way ANOVA. Di sini sudah diketahui K-nya didapat dari jumlah metode yang ada, seperti misalnya metode A, B, C, dan D. Itu ada 4. Terus untuk nilai N ini adalah
metode jumlah data metode seperti yang metode A ada 6, metode B ada 6, dan seterusnya sama ada 6. Lalu diketahui juga A-nya. A sama dengan 0,05. Dan F tabel sudah diketahui 3,10. Langkah pertama yaitu kita menentukan H0 dengan H1. H0 yaitu sama dengan mu 1, sama dengan mu 2, sama dengan mu 3, dan sama dengan mu 4. H1-nya sama dengan ada rata-rata keunggulan metode promosi yang tidak sama. Lanjut, kita masuk ke dalam data sampel XIJ. Yang berwarna merah ini adalah jumlah dari data jenis metode data. Yang A seperti yang A, jumlahnya itu 457, B juga dijumlahkan sampai dengan D. Yang di samping ini adalah tadi kan kita sudah menjumlahkan H-nya berapa, B-nya berapa, lalu kita tambahkan semuanya dan hasilnya 1721. Sedangkan yang berwarna kuning ini adalah pangkatan atau pangkat 2 dari 457 ini. Sama, yang B juga sama dipangkatkan C, D. Lalu yang di ujung ini adalah pertambahan dari perpangkatan A, B, C, dan D. Lalu kita masuk ke dalam XIJ pangkat 2, yaitu 4700 ini dapat 1900 didapatkan dari 70 pangkat 2. Itu sama seterusnya sampai ujung sini. Lalu yang berwarna merah ini sama, yaitu jumlah dari data A, B, C, dan D. Lalu yang berwarna kuning ini sama juga pangkat dari jumlah A, B, C, dan D. Lalu kita masuk ke dalam derajat bebas. Ini adalah bentuk tabel ANOVA. Yang dicari yaitu perlakuan, galak, dan total. Derajat bebasnya yaitu K dikurang 1 atau jumlah metode dikurang 1. Sedangkan galaknya K dikali N dikurang 1. Sedangkan total adalah penjumlahan dari perlakuan ditambah dengan galak. Lalu kita masuk ke dalam jumlah kuadrat. Mencari jumlah kuadrat perlakuan yaitu jumlah TI dibagi N dikurang jumlah TI pangkat 2. TI pangkat 2 itu berarti yang ini. TI pangkat 2 dibagi N dikali K. Lalu dapat hasilnya seperti ini. Sebelum kita mencari galak, kita terlebih dahulu mencari total jumlah kuadratnya. Mencarinya yaitu dengan jumlah data sampel yang dipangkatkan dikurang jumlah data sampel yang tidak dipangkatkan. Terus dipangkatkan menjadi 2 dibagi N dikali K. Setelah sudah dapat, kita masuk ke dalam galak. Mencari galak ini total jumlah kuadrat dikurang dengan jumlah kuadrat perlakuan, mendapatkan hasil. Setelah itu kita masuk ke dalam jumlah rata-ratanya.
Jumlah rata-rata perlakuan yaitu jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas sama dengan galat juga jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas. Setelah itu kita masuk ke dalam statistik F. Statistik F jumlah rata-rata perlakuan dibagi dengan galat. Nah, kita sudah tahu hasil statistik F-nya sama dengan 32784. Lalu kita simpulkan. Kesimpulannya yaitu hasil pengujian menunjukkan F hitung lebih besar daripada F tabel karena nilai F hitung yaitu 3,278 sedangkan F tabelnya 3,10. Jadi H0 ditolak. Yang berarti H1 diterima. Dalam artian H0 ditolak. Baiklah, selanjutnya di sini saya Cindy Melinda akan melakukan analisis ANOVA menggunakan SPSS 26. Nah, kemudian hasil akhirnya akan saya bandingkan dengan analisis ANOVA yang sudah dikerjakan oleh teman saya yaitu Alma Sopiah yang sudah dikerjakan di Excel. Nah, pertama-tama kita membuka aplikasi ANOVA dan aplikasi Excel. Di sini saya sudah membukanya. Nah, untuk uji ANOVA ini berbeda dengan korelasi. Apabila korelasi tinggal memasukkan Y dan X-nya, namun di SPSS yang ANOVA ini X adalah pengkategorian dan Y adalah data-datanya. Yang pertama itu kita ke variable view. Kemudian di sini kita beri nama X. Setelah itu untuk desimalnya kita nolkan saja. Nah, untuk labelnya kita beri metode yang diteliti. Nah, untuk values-nya ini kita bisa isi. Kita klik 3 yang di bagian ini ya. Setelah itu kita values-nya ketikkan 1. Kemudian kita ketik metode A, kemudian ADD, kemudian ketik lagi yang kedua, value-nya ini harus angka ya. Setelah itu metode B, ADD, kemudian yang ketiga metode C, ADD, yang keempat
adalah metode ADD, kemudian klik OK. Nah, sudah terisi ya. Klik OK, kemudian baris kedua kita isi jadi Y. Ini harus besar. Nah, kemudian jadi di baris kedua ini kita beri nama variabel. Ini desimalnya kita nolkan dulu. Persentase hasil penjualan. Kemudian ini value-nya ini biar saja seperti ini. Kemudian kita ke data view. Nah, selanjutnya kita memasukkan data-data yang di Excel. Nah, ini adalah data-data yang di Excel. Ini adalah data pengkategorian ya. Ini diambil dari data yang ada di sini. Nah, untuk yang ke-1 ini adalah metode A, yang kedua adalah metode B, yang ketiga adalah metode C, dan yang keempat adalah metode D. Kemudian kita copy, kemudian kita pastekan yang di SPSS. Ini adalah Ctrl V. Nah, kemudian kita melakukan uji normalitas. Jadi uji normalitas ini adalah langkah yang pertama. Nah, jadi kita klik analisis. Setelah itu deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, untuk metode yang diteliti ini kita pindahkan ke faktor list. Kemudian persentase hasil penjualannya ini kita pindahkan yang ke dependent list. Kemudian ini sudah. Kemudian plotnya adalah plotnya kita cetak menjadi normality plot with test. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya sudah terlihat. Berarti ini sudah normal ya, karena taraf signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Jadi untuk data yang ada pada soal ini adalah sudah normal. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dan uji ANOVA. Nah, untuk uji homogenitas dan uji ANOVA ini bisa dilakukan secara bersama, yaitu kita klik analisis, kemudian adalah comparements dan one way ANOVA. Nah, untuk metode yang diteliti ini kita ke faktor dan presentasi hasilnya ke dependent list. Ini tidak perlu. Ini kita klik Turki ya. Setelah itu continue, kemudian option. Nah, untuk optionnya ini kita klikkan yang di descriptive dan homogeneity of variant test. Kemudian continue. Setelah itu klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat taraf homogenitasnya karena dia adalah lebih besar dari 0,05. Taraf signifikannya, jadi dia artinya adalah homogen. Data yang ada pada di asumsi datanya adalah homogen. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan ANOVA
yang ada di Excel dan yang di SPSS. Kita minimize dulu. Kita ke sini. Nah, ini hasilnya sama ya, kurang lebih ya. Nah, nih 3,278, di sini 3,278. Apabila di Excel ini menarik kesimpulannya melihat berbandingan dengan F-table, di mana F-table-nya sudah ditentukan yaitu 3,10 dan di sini 3,27, artinya F hitung lebih besar daripada F-table, artinya H0-nya ditolak, H1-nya diterima, yang dimana ada rata-rata keunggulan metode promosi yang tidak sama. Begitupun juga dengan taraf signifikannya. Tadi taraf signifikannya adalah 0,05 dan di sini adalah 0,042. Di mana 0,42 adalah lebih kecil daripada 0,05, maka H1 diterima, berarti tidak ada metode yang memiliki rata-rata yang sama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil analisis ANOVA. Apabila ada salah dan salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis korelasi, regresi, dan ANOVA di Excel maupun di SPSS. Apabila ada kesalahan baik dari penyampaian materi dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.